Pada saat itu saya akan cari bukti-bukti korupsi semua itu. Dan pada saat itu, mulai saat itu, saya akan kejar koruptor-koruptor itu. Bila perlu, sampai ke Antartika, sampai ke padang pasir yang paling jauh, akan saya kejar. A few moments later. Sebenarnya saya mau menyangkal dengan komentar ini, tapi pada faktanya dan kenyataannya seperti apa sekarang? Ya, tidak perlu saya ngomong lah, kita tahu sendiri kan. Coba Pak Prabowo, maaf Pak Prabowo, saya sangat sayang sama Pak Prabowo. Coba tolong jangan berkolaborasi antar pejabat, tapi menyakiti rakyat Pak Prabowo. Sangat sayang saya sama Pak Prabowo. Kalau memang mereka itu dihukum, ya dihukum aja karena udah merugikan negara. Ngapain pakai keringanan-keringanan segala. Presiden seakan masuk begitu ya untuk mengintervensi proses hukum ini dan menutup perkara begitu saja dalam tanda kutip gitu ya dengan memberikan abolisi kepada Tom Lembong dan amnesti kepada Hasto. Tentu ini menjadi suatu potensi kedepannya begitu ya bagi publik juga untuk menaruh ketidakpercayaan terhadap institusi peradilan. Apa artinya peradilan? Apa artinya persidangan kalau ternyata hak prerogatif presiden begitu mudah untuk dikeluarkan? Proses hukum seperti apa yang kalian pertontonkan? Apakah ini sebuah keadilan atau sebuah tekanan atau sebuah ketakutan? Bendera One Piece sudah cukup membuat Anda kewalahan dan ketakutan atas jabatan yang telah dipercayakan. Dari kejadian ini, kami merindukan si tukang kayu untuk kembali memimpin bangsa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang kabar yang sangat mengejutkan yang telah merenggut harapan dan mood sebagian besar masyarakat Indonesia ya, terutama yang mendukung Jokowi ya tentunya. Karena telah kita ketahui bersama 2 tervonis penjara atas kasus korupsi ya, yang baru ini sangat viral ya, yaitu Tom Lembong dan juga Sekjen partai terbesar di Indonesia dibebaskan ya karena diberi abolisi ya, dan yang satunya lagi diberi amnesti. Tentu ini bukanlah sebuah pemberian ya dari seorang presiden biasa-biasa saja ya. Maksudnya itu bukan tanpa pertimbangan, pasti telah dipikirkan dan dipertimbangkan jauh-jauh hari sebelumnya. Karena itu adalah hak presiden, maka saya tidak perlu mengomentarinya terlalu jauh. Saya hanya menyampaikan bahwa kebijakan itu telah melukai 1000% ya rakyat Indonesia yang ingin negeri ini bebas dari korupsi dan pejabat-pejabat buruk, ya kan? Terutama para pendukung Jokowi ya, pasti menginginkan itu, ya kan? Tetapi ya bagaimana lagi? Ya kan? Harapan tidak selalu sesuai dengan kenyataan. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Mereka-mereka yang tidak setia kepada negara, kita akan singkirkan tanpa pandang bulu. Dan pada akhirnya, Tom Lembong mendapatkan abolisi dari seorang presiden. Dan Hasto Kristianto juga diajukan amnesti kepada DPR oleh sang presiden. Diberikannya abolisi dan amnesti ini untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Yang jadi pertanyaan, persatuan dan kesatuan siapa? Apakah persatuan dan kesatuan demi kekuasaan di tahun-tahun pemilu mendatang? Apa artinya peradilan? Apa artinya persidangan kalau ternyata hak prerogatif presiden begitu mudah untuk dikeluarkan? Proses hukum seperti apa yang kalian pertontonkan? Apakah ini sebuah keadilan atau sebuah tekanan atau sebuah ketakutan?
Bendera One Piece sudah cukup membuat Anda kewalahan dan ketakutan atas jabatan yang telah dipercayakan. Dari kejadian ini, kami merindukan si tukang kayu untuk kembali memimpin bangsa ini. Salam. Ya, seperti itulah politik ya. Walaupun sebetulnya kita sudah mengetahui semuanya, tetapi ya bagaimanapun kita tetap kecewa. Kan seperti itu. Karena faktanya tidak sedikit orang yang memilih 02, ya itu sebetulnya adalah pemilih Pak Jokowi. Andai saja Pak Jokowi tidak memilih 02, saya yakin ya tidak akan pernah menjadi presiden orang tersebut ya. Itu adalah pendapat saya. Lanjut. Saudara sekalian, begitu saya dilantik jadi Presiden Republik Indonesia, jika memang saya menerima mandat dari rakyat, pada saat itu saya akan cari bukti-bukti korupsi semua itu. Dan pada saat itu, mulai saat itu, saya akan kejar koruptor-koruptor itu. Bila perlu, sampai ke Antartika, sampai ke padang pasir yang paling jauh akan saya kejar. A few moments later. Ya, tentu kita masih ingat dengan pernyataan tersebut ya beberapa waktu yang lalu yang katanya itu tidak ada ampun bagi koruptor, ya kan? Jangankan ke Antartika pun akan saya kejar gitu. Waduh, tapi faktanya koruptor yang sudah tervonis ya, yang ada di depan mata malah diberi abolisi dan gerasi. Tapi saya tidak mau mengomentarinya karena memang itu adalah hak presiden. Tapi sekali lagi, tentu rakyat boleh berpendapat dan pendapat saya kebijakan tersebut sangat melukai hati rakyat Indonesia. Lanjut. Sebenarnya saya mau menyangkal dengan komentar ini. Tapi pada faktanya dan kenyataannya seperti apa sekarang? Ya, tidak perlu saya ngomong lah. Kita tahu sendiri kan. Tapi siapa kita? Kita ini hanya rakyat biasa. Ya kan, dan nggak bisa apa-apa karena itu memang hak prerogatifnya seorang presiden dan itu diatur oleh undang-undang untuk memberikan hak istimewanya ya mengampuni kesalahan seseorang, itu hak beliau. Jadi kita nggak bisa apa-apa ya, suka tidak suka, mau tidak mau kita harus terima, meskipun kecewa rasanya, ya semuanya kecewa, ya. Tapi balik lagi kita nggak bisa apa-apa. Tapi di pemberian abolisi ini dan amnesti ini ternyata bukan ditujukan khusus kepada dua orang ini. Ya, ternyata itu ditujukan kepada 1016 orang terpidana. Dan saya berharap sekali 7 terpidana kasus Vina Eki termasuk di dalam 1016 orang tersebut. Itu harapan saya. Ya, kalau soal yang 2 orang saya udah mau diapa lagi sudah, ya kan, kita nggak bisa apa-apa. Cuman harapan saya secara pribadinya, semoga ya 7 terpidana kasus Vina Eki termasuk di dalam 1016 orang tersebut. Amin, amin ya rabbal alamin. Itu harapan saya. Kira-kira menurut teman-teman seperti apa? Silakan komen di bawah. Sedih banget. Ya, begitulah. Sedih, kecewa, marah,
semuanya jadi satu, tapi bingung mau ngapain. Sekitar 6-7 bulan yang lalu atau 8 bulan yang lalu sedih karena ditinggal Pak Jokowi purna tugas. Sekarang sedih karena harapan kita dipupuskan begitu saja. Aduh. Bingung. Entah kenapa ya teman-teman, hari ini tuh kok rasanya mood saya itu kok beda sama sebelum-sebelumnya gitu loh. Ya kayak biasanya, setelah melihat FVP yang mampir beranda saya tentang amnesti dan abolisi, nggak tahu kenapa ya, jadi moodnya beda gitu loh. Rasanya pengen marah, tapi bisa apa? Kecewa, iya, tapi bisa apa? Aduh, serba salah kan? Aduh. Ya, ini mungkin adalah masa-masa berkabung nasional bagi para pendukung Jokowi. Karena bukan masalah dibebaskannya sebetulnya, karena memang setiap tahun, setiap menjelang Lebaran itu Presiden itu pasti memberikan obral amnesti ya, abolisi, grasi ya, itu memang sudah kegiatan rutin. Tetapi kali ini kan yang diberi abolisi dan amnesti kan orang yang baru saja tervonis, dan vonisnya bukan main-main, yaitu korupsi. Walaupun banyak juga masyarakat yang menganggap bahwa sebetulnya itu tidak terbukti, tetapi kan faktanya dalam persidangan kan terbukti. Makanya hakim memutuskan kalau memang seandainya mereka berdua itu ibaratnya dianggap kriminalisasi, kan mereka sudah melakukan banding, ya ditunggu aja bagaimana putusan bandingnya, kan seperti itu. Yang jelas saya sependapat dengan yang disampaikan oleh netizen barusan, bahwa putusan ya pemberian amnesti dan abolisi itu telah membuat para pendukung Pak Jokowi itu kehilangan mood ya. Lanjut. Bangun tidur, gue baca Tom Limbong dan Hasto yang diduga korupsi dan melakukan penyuapan itu nggak salah, kalau nggak salah dapat amnesti dan abolisi dari Pak Presiden Prabowo. Waduh, mantep. Merdeka, merdeka, Indonesia merdeka, merdeka, merdeka. Tapi bagaimana dengan pelaku kejahatan lainnya, Pak, yang lebih ringan dari kejahatan korupsi yang merugikan rakyat? Apakah dapat abolisi dan amnesti atau keringanan lainnya, Pak? Coba Pak Prabowo, maaf Pak Prabowo, saya sangat sayang sama Pak Prabowo. Coba tolong jangan berkolaborasi antar pejabat tapi menyakiti rakyat. Pak Prabowo, sangat sayang saya sama Pak Prabowo. Kalau memang mereka itu dihukum, ya dihukum aja karena udah merugikan negara. Ngapain pakai keringanan-keringanan segala? Ya. Berat loh itu tindakan mereka, merugikan negara, berat. Tapi kalau memang hukum itu dimasukkan unsur politik, ya susah. Negara akan begini terus. Hukumnya lemah karena dikangkangi oleh politik. Kalau memang mau dibebasin semua karena alasan 17 Agustus Pak Prabowo, bebasin semuanya. Atau termasuk pencairan dalam pembekuan saya, berita acara sumpah saya dicairkan. Bebaskan kami agar kami bisa menjadi advokat lagi. Sorry, bukan nggak bisa jadi advokat. Saya sudah jadi advokat, tetapi agar bisa bersidang lagi. Coba kalau memang hukum itu equal, adil bagi masyarakat semuanya, tolong bebaskan semuanya. Di 17 Agustus ini bebaskan semua. Jangan hanya pejabat saja udah tahu ketahuan korupsi diberi keringanan seringan-ringan, bahkan dibebaskan. Semua yang melakukan kejahatan dibebaskan di 17 Agustus ini. Kita kembali kepada nol lagi. Ya. Termasuk hukuman administrasi yang saya dapati, ya. Tolong dicabut pencairan saya di Mahkamah Agung. Itu aja Pak Prabowo. Kalau memang benar mau adil seadil-adilnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah ya itu, ya kan? Saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Bung Firdaus ya. Dan menurut saya
apa yang disampaikan oleh Bung Firdaus ini juga pasti diamini sebagian besar masyarakat Indonesia, baik itu pendukung Pak Jokowi maupun tidak ya. Karena pada dasarnya rakyat Indonesia, saya yakin 1000% mereka ingin negara ini menjadi negara maju yang bebas dari para koruptor, ya kan, bebas dari para pejabat-pejabat nakal dan lain sebagainya. Tapi apa yang terjadi jika, ya kan, pejabat yang sudah divonis penjara ya terkait kasus korupsi malah dibebaskan. Coba bayangin. Waduh. Saya tidak habis pikir teman-teman ya. Lanjut. Pemberian amnesti dan abolisi secara umum itu merupakan hak prerogatif presiden begitu ya, tertuang secara konstitusional. Tapi kami di ICW berkenaan dengan pemberian abolisi kepada Tom Lembong dan juga pemberian amnesti kepada Hasto Kristianto, kami punya catatan besar begitu ya, bahwa ini merupakan hal yang unprecedented sepanjang kami tahu, sepanjang sejarah tidak pernah ada amnesti maupun abolisi diberikan kepada terpidana kasus korupsi begitu ya, dan ada implikasi besar dari pemberian amnesti dan abolisi ini. Pertama, saya ingin menyampaikan terkait dengan implikasinya terhadap checks and balances begitu ya, standar bernegara kita di Republik ini yang harus ada penyimbangan dan penyelarasan gitu ya antar cabang-cabang kekuasaan. Dalam konteks hari ini yang berpotensi untuk dicederai adalah checks and balances antara cabang eksekutif dan yudikatif. Putusan yang dijatuhkan baik kepada Tom Lembong dan juga Hasto Kristianto itu baru saja diputus belakangan gitu ya, masih hangat di ingatan kita semua. Baru diputus tingkat pertama, kekuatan putusannya belum ingkrah, tapi di sini justru presiden seakan masuk begitu ya untuk mengintervensi proses hukum ini dan menutup perkara begitu saja dalam tanda kutip gitu ya, dengan memberikan abolisi kepada Tom Lembong dan amnesti kepada Hasto. Tentu ini menjadi suatu potensi ke depannya begitu ya bagi publik juga untuk menaruh ketidakpercayaan terhadap institusi peradilan. Iya, barusan adalah pernyataan ya. Saya tidak ngerti ini pernyataan resmi ataukah pribadi, tetapi karena menyebut nama ICW ya, sebuah lembaga ya kan. Ya sebuah ya lembaga gitulah ya. Sebuah merek lah seperti itu, maka saya menduga yang barusan kita saksikan adalah sebuah pernyataan resmi dari organisasi tersebut gitu ya. Bahwa amnesti dan abolisi untuk kasus korupsi bisa menjadi presiden buruk bagi pemerintahan yang sedang menjabat. Ya, saya sependapat. Ya, saya sangat sependapat sekali. Apalagi masyarakat sudah benar-benar tahu gitu loh, ya kan? Apalagi Visekjen partai terbesar di Indonesia, bagaimana dia mencaci, memaki, ya kan, menghina, bahkan memfitnah Jokowi. Coba bayangkan. Orang yang seperti itu malah diberi amnesti. Dan orang yang patut diduga ya terlibat dalam beberapa gerakan demo misalnya beberapa waktu lalu malah diberi abolisi. Coba bayangkan. Aduh, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Prabowo Subianto, saya hanya memberikan kritikan keras Pak. Kami sedang berupaya untuk memperjuangkan RUU Perampasan Aset agar disahkan menjadi undang-undang. Tapi kenapa Bapak Prabowo Subianto fokus kepada Tom Lembong dan Hasto? Bukannya Bapak Prabowo mengirimkan supres yang bersifat segera tentang RUU Perampasan Aset, malah Bapak Prabowo mengirimkan supres ya tentang abolisi dan amnesti, yaitu untuk Hasto maupun Tom Lembong. Ini kan lucu Pak. Seharusnya Bapak Presiden Republik Indonesia itu mengirimkannya supres RUU Perampasan Aset Pak, bukan untuk menyelamatkan Pak Lembong dan Hasto. Ini lucu Pak. Ini bukan masalah Hastonya Pak, ini bukan masalah Lembongnya Pak, tapi ini masalah ketidakseriusan Bapak. Malah Bapak memilih yang tidak penting bagi rakyat Indonesia. Yang harusnya Bapak secepatnya mengirimkan supres RUU Perampasan Aset ke DPR RI yang bersifat segera, yang memang itu wajib disahkan menjadi undang-undang, tapi malah mengirimkan supres untuk Tom Lembong dan Hasto. Ini kan lucu Pak. Maka dari itu kami sebagai rakyat Indonesia kecewa dengan Bapak Prabowo Subianto. Bapak Prabowo, Bapak hanya bisa melindungi orang-orang yang bersalah, bukan memberi cerah kepada para koruptor negeri ini. Itu saja mungkin dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bukan hanya Anda Bung yang kecewa ya kan. 1000 miliar para pendukung Pak Jokowi yang pada pemilu lalu telah memberikan dukungannya, memberikan suaranya kepada paslon 02 juga sangat kecewa gitu ya.
sangat kecewa sekali ketika bangsa Indonesia ini di masa pemerintahan Pak Jokowi berusaha gitu ya, berusaha membersihkan pemerintahan dari para koruptor dengan mengajukan RUU rancangan RUU perampasan aset koruptor, pembatasan uang kartal misalnya, ya kan? Dan hukuman mati bagi para koruptor. Kok tiba-tiba, ya kan, orang yang selama ini justru berkuar-kuar katanya akan mengejar para koruptor hingga ke Antartika, malah memberikan abolisi dan amnesti. Sekali lagi, saya tidak sedang mengomentari presidennya, juga tidak sedang mengomentari kebijakan yang diambil. Ya, saya hanya menyampaikan betapa para pendukung Pak Jokowi sangat kecewa terkait kebijakan tersebut. Ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.